Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ibadallah usyaikum wa nafsi bit taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu annahu qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik, hidayahnya, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang rutin kita laksanakan satu pekan sekali, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan, dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kami mewasiatkan kepada diri kami sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya, agar kita mari senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa dan dalam makna dan arti yang sebenarnya pula, dengan mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, mengerjakan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang darinya dan termasuk yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam, yaitu mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang dapat membuat hati kita menjadi keras. Yang membuat hati kita menjadi keras, yaitu yang pertama, kita berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kesyirikan tersebut menjadikan hati kita keras, tidak mau mendengar, tidak mau melihat,
tidak mau memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi segala sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu akan menjadikan hati seseorang menjadi keras. Kemudian yang selanjutnya yaitu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang sering kita sampaikan sangatlah banyak. Apabila kita ingin menghitungnya, pasti kita tidak akan pernah dapat menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita kufur nikmat tersebut, hati kita akan menjadi keras. Sulit untuk mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Bahkan kita cenderung melakukan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala perbuatan dosa, juga menjadikan hati manusia cenderung menjadi keras, cenderung menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jauhilah maksiat, jauhilah segala macam bentuk maksiat, karena yang demikian itu akan menjadikan hati kita menjadi keras. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkata baik, berkata yang baik, dan jangan kita berkata kalau kita tidak bisa berkata yang baik. Artinya jangan kita berkata yang buruk. Jangan berkata yang buruk. Dan pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang perkataan yang baik tersebut dan larangan kita mengatakan sesuatu yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diam. Kita berkata, berbicara tersebut dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berbicara, banyak kebaikan yang dapat kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar, perkataan yang baik. Apabila kita diam, maka tidak akan pernah tersampaikan dakwah dan lain sebagainya. Namun apabila tatkala kita berbicara membicarakan sesuatu yang buruk, maka lebih baik kita diam saja. Karena perkataan yang buruk akan mengakibatkan orang lain sakit hati dan lain sebagainya. Dan juga akan menjadikan hati kita keras, sulit menerima, sulit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita cenderung melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Karena sejatinya perbuatan dosa dan pelanggaran tersebut berakibat kita malas beribadah. Malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, maka lebih baik kita diam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu adalah salah satu tanda kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Bahkan kebaikan, kebagusan iman, kebagusan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia, mengatakan sesuatu yang sia-sia, perkataan yang buruk. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keelokan, kebaikan, kebagusan keislaman seseorang meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang perkataan yang buruk, perkataan yang jelek itu bisa menyakiti hati saudara kita, hati orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yu'minu sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan tidak beriman
tidak beriman. Maka para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Alladzi la ya'manu jarahu bawaikahu. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman darinya. Tidak merasa aman dari perbuatannya, dari perkataannya dan lain sebagainya. Maka lebih baik kita menjaga lisan kita agar kita tidak termasuk orang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak beriman tersebut. Dan bukti keimanan kita salah satunya yaitu mengatakan segala sesuatu yang baik. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita berbicara, di dalam kita menyampaikan segala sesuatu, hendaknya kita menyertakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut bukan saja hanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Namun kita memberikan nasihat yang baik, memberikan petua yang baik, kemudian kita beramar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan kita. Itu juga merupakan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkan dalam berbicara, meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi, dapat menjadikan hati kita itu menjadi keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Belum datangkah masa kita akan khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran. Dan salah satu kebenaran tadi kita diperintahkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengatakan perkataan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat tersebut, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menjadikan amalan kalian menjadi baik dan akan mengampuni segala dosa kalian. Dan jangan kita sampai seperti ahlul kitab yang terdahulu, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sambungan ayat tadi. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Jangan kalian menjadi seperti orang yang diberikan kitab sebelum kalian. Telah berlalu masa panjang bagi mereka yang mereka tersebut dalam berbicara melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka menjadi keras. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua agar kita senantiasa dapat berbicara yang baik, menjaga pembicaraan kita. Jangan sampai apa yang kita sampaikan membuat saudara kita tersinggung atau sakit hati dan lain sebagainya. Dan kita menjaga bicara kita tersebut adalah merupakan salah satu ciri dan salah satu tanda dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka diam. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqabil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.